Bismillahirrahmanirrahim. Sejarah Hajar Aswad. Ketika bangunan Ka'bah nyaris sempurna, ternyata ada yang kurang, yakni sebuah batu. At-Tabari menyebutkan ketika itu Nabi Ismail ingin menyempurnakan Ka'bah dengan sebuah benda, tetapi Nabi Ibrahim berkata, "Jangan, carilah batu seperti yang aku perintahkan." Nabi Ismail pun pergi mencari batu. Ketika kembali, ternyata Nabi Ibrahim sudah meletakkan sebuah batu hitam. Nabi Ismail lalu bertanya, "Wahai ayah, dari manakah engkau mendapatkan batu itu?" "Yang membawa batu ini adalah dia yang tidak dapat menunggumu, yaitu Jibril. Ia membawanya dari langit." Imam At-Tabari juga menyebutkan riwayat lain. Pada intinya riwayat hanya saja pemaparannya lebih rinci. Imam At-Tabari menyandarkan riwayat tersebut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ia berkata, Nabi Ibrahimlah yang membangun fondasi Ka'bah. Kemudian dia dan Nabi Ismail meninggikan bangunannya sampai pada posisi rukun atau sudut Ka'bah. Lalu Nabi Ibrahim berkata pada Nabi Ismail, "Wahai anakku, carilah sebuah batu untuk dijadikan tanda bagi manusia." Nabi Ismail pun datang dengan membawa sebuah batu, tetapi Nabi Ibrahim tidak menyukainya. "Carilah batu yang lain." Nabi Ismail segera pergi untuk mencari batu yang lain, tetapi ketika Nabi Ismail kembali, ia mendapatkan Nabi Ibrahim sudah meletakkan sebuah batu di tempat itu. Nabi Ismail bertanya, "Wahai ayahku, siapa yang membawakan batu itu untukmu?" "Yang membawakannya adalah seorang yang tidak ingin melihatku bersandar kepadamu, Jibril." Hajar Aswad adalah batu lonjong yang tidak beraturan, berkilau dan berwarna hitam kemerahan yang di atasnya ada goresan berwarna merah dan kuning. Dalam sebuah kitab disebutkan boleh jadi Hajar Aswad adalah sejenis meteor karena ia dapat memancarkan cahaya ke arah barat, timur, Syam, dan Yaman hingga ke lembah-lembah di Tanah Haram. Dan dilihat dari karakternya yang bersinar, menunjukkan bahwa batu itu aslinya tidak berwarna hitam. Memang ada sebagian meteor yang berubah warna karena perjalanan waktu, dan ada pula yang tetap berkilau dan bersinar. Bahkan sebagian sejarawan mengatakan bahwa batu itu menjadi hitam karena perbuatan dosa kaum jahiliyah. Adapun kata Niyazak atau batu meteor sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Persia. Yanzah adalah salah satu komet yang tampak seperti planet yang lepas dari angkasa. Planet tersebut sering terlihat di bulan Agustus. Mengenai penghormatan kepada Hajar Aswad, para ulama berpendapat bahwa dia tidak lain adalah karena Hajar Aswad memiliki keterkaitan dengan suatu yang suci dan mulia. Hajar Aswad yang diletakkan Nabi Ibrahim alaihissalam di Ka'bah pertama adalah tanda akan kesusahan yang ia rasakan ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala meninggikan bangunan Ka'bah. Kedua, Hajar Aswad adalah tanda untuk mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang telah meninggikan bangunan Ka'bah sebagai tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang aman untuk beribadah. Ketiga, Hajar Aswad adalah hujah dari Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam bahwa Baitullah telah selesai dibangun dan kepemilikannya adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian menjadi tempat bagi orang-orang yang tawaf, i'tikaf, ruku dan sujud. Itulah sebabnya Nabi alaihissalam meletakkan Hajar Aswad di sudut yang paling dekat ke pintu sebagai batas pertama untuk memulai tawaf. Jadi atas dasar itulah Hajar Aswad diagungkan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam serta disucikan umat Islam sampai sekarang dan yang akan datang. Imam Ahmad dan Al-Bukhari meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW berhenti di Hajar Aswad dan berkata, "Sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu yang tidak mendatangkan bahaya atau manfaat." Lalu beliau mengecupnya. Demikian juga ketika Abu Bakar radhiyallahu an menunaikan ibadah haji, ia berhenti di Hajar Aswad dan berkata, "Sesungguhnya aku tahu betul engkau hanyalah batu yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Jika Rasulullah SAW tidak mencintaimu, aku tidak akan menciummu."
Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika ia menunaikan ibadah haji bersama kaum muslimin pun melakukan hal yang sama. Ibnu Battuta sebagai sosok petualang menggambarkan Hajar Aswad sebagaimana yang ia saksikan saat berkunjung ke Mekah. Ia menuturkan Hajar Aswad yang tingginya 6 jengkal dari tanah itu membuat orang yang badannya tinggi harus menunduk ketika menciumnya dan orang yang berbadan kecil harus mendongak. Hajar Aswad ditempatkan di sudut yang menghadap timur. Lebarnya sepertiga jengkal dan panjangnya sejengkal lebih sedikit. Tidak ada yang tahu berapa dalam ia masuk di sudut itu. Hajar Aswad terdiri dari 4 potongan yang menempel dan dilindungi lempengan perak. Perpaduan antara lempengan perak dan batu yang berwarna hitam ini membuatnya tampak elok dan jelas. Orang-orang merasa nikmat saat mengecupnya, seolah bibir mereka tidak ingin lepas. Hal itu karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Hajar Aswad adalah sumpah Allah yang ada di bumi. Semoga Allah memberikan manfaat bagi kita yang mencium dan mengusapnya. Semoga Allah mempertemukan siapapun yang rindu padanya. Adapun Hajar Aswad yang sebenarnya adalah potongan yang di sebelahnya ada al-mawali, yakni titik-titik putih terang seperti permata yang ada di dalam lingkaran perak. Banyak orang tawaf untuk menciumnya. Hanya sedikit orang yang berhasil menciumnya, itu pun setelah melalui perjuangan yang keras menembus keramaian. Karena kemuliaannya pula, tawaf harus dimulai dari posisi Hajar Aswad. Setiap orang yang akan memulai tawaf menghadap ke Hajar Aswad, ia memberi isyarat lalu mundur sedikit dan memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya. Kemudian ia mulai berjalan. Setelah itu ia akan melewati rukun Iraqi atau sisi utara, lalu rukun Syami atau sisi barat, dan kemudian rukun Yamani atau sisi selatan, dan kembali lagi ke Hajar Aswad yang menghadap ke timur.